Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore semuanya, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menemani Anda dan menjadi sahabat setia Anda di Lintas Jakarta Sore. Dan juga terima kasih Anda sudah menyaksikan kami di RRI Net ya. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai bagaimana sih pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19. Kita akan menghubungi salah seorang founder dan CEO dari SCB Consulting, Dr. Agung Solihin, dan juga nanti kita akan berdiskusi dengan salah seorang ketua Stikom Interstudi ya, yaitu Profesor Dr. Martani. Dan tentunya kita juga akan ada public engagement nih dari komunitas Lansia Klender Jakarta Timur, dan pastinya saya juga ingin mengeksplor apa sih dan bagaimana sih seharusnya kita ya ini melalui sisi medis. Nanti kita juga akan menghubungi spesialis dari klinikal patologi ya, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, yakni Dr. Dwi Utomo. Pokoknya perbincangan kita seru banget ya. Dan nanti juga Sarah akan membawakan beberapa berita entertainment pastinya ya, terkait musik dan film. Tapi juga tentunya kita juga sekarang harus waspada dengan COVID-19 ini ya, meskipun kita tidak boleh panik. Baiklah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Net. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan juga terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Seperti janji kami tadi, kita akan membahas mengenai bagaimana pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19. Karena banyak sekali masyarakat kita yang panik ya. Meskipun sudah disosialisasikan bahwa kita perlu waspada, namun kepanikan itu tentunya memberikan dampak yang buruk, seperti memborong bahan makanan yang begitu banyak, kemudian hilangnya masker dan hand sanitizer di pasaran begitu ya, dan itu juga harus disikapi dengan bijak sebenarnya. Dan sudah ada di ujung telepon salah seorang pokoknya ini pakar banget ya. Beliau adalah founder dan consulting SCB Group ya, dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Agung Solihin. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Mas Bugi. Apa kabar? Dengan RRI, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, hari ini sibuk nih Pak Dokter. Hari ini khusus ingin sharing dengan pendengar RRI Pro 1. Iya, kita saat ini sedang membahas mengenai bagaimana sih ya pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19 ini. Nah, kalau menurut Mas Agung nih, yang memang biasa memberikan training atau motivasi ke banyak perusahaan begitu. Nah, ini kan juga satu kondisi yang harus dicermati begitu ya. Banyak banget yang panik, padahal harusnya kan kita perlu waspada, tapi tidak perlu juga yang seperti berlebihan begitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Setuju. Jadi memang orang yang bijak itu orang yang dia mampu merespon setiap kejadian dengan tepat. Iya. Nah, jadi tidak perlu panik sebenarnya gitu. Nah, yang menarik ya dengan kejadian virus ini kan kalau bicara pemimpin itu kan bukan hanya bicara orang yang punya posisi di sebuah organisasi. Betul. Tapi bahkan diri kita sendiri pun adalah seorang pemimpin. Iya. Nah, yang menarik adalah ketika kejadian virus ini, setiap orang itu dia jadi aware dengan dirinya sendiri.
dia jadi apa namanya Ego menjaga gitu ya. kesehatan, dia Mm-mm. jadi menjaga apa namanya dia terlatih untuk membersihkan tangan ketika dari manapun gitu. Nah ini menarik gitu, supaya apa? Supaya tubuhnya sehat. Nah sekarang apa hubungannya dengan pemimpin organisasi? Bayangkan ya apa namanya kejadian virus ini bisa membuat seseorang menjadi aware dengan dirinya. Dia sebagai pemimpin dirinya dia jadi perhatian terhadap seluruh anggota tubuhnya. Sekarang bayangkan kalau misalkan virus COVID-19 ini dalam bentuk lain di organisasi. Karena itu banyak sekali ya virus-virus yang masuk ke organisasi, bukan hanya bicara tentang virus COVID-19, tapi virus ada namanya virus individualisme, virus orang-orang yang mungkin apa namanya ego sektoralnya sangat tinggi, virus interest, konflik of interest dan sebagainya. Nah, ini bayangkan kalau pemimpin tidak aware dengan virus-virus ini gitu. Sama-sama membahayakan begitu ya. Membahayakan juga. Yang satu virus bicara tentang personal, bicara tentang menyerang kondisi tubuh setiap orang. Dan kita sebagai pemimpin diri kita sendiri jadi aware tuh dengan tubuh kita gitu. Nah sekarang bayangkan betapa banyak pemimpin yang dia nggak aware terhadap virus-virus yang masuk di organisasinya gitu. Sehingga akhirnya terjadi apa? Akhirnya terjadi banyaklah kematian. Organisasi yang hidup tapi mati. Atau bankrupt malah sekalian gitu ya. Bankrupt dan sebagainya gitu. Nah ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Kalau kita coba kaitkan dengan organisasi, karena kita aware dengan virus corona terhadap diri kita, tapi kita juga harus aware juga dengan virus-virus apa namanya budaya yang dia membuat sebuah organisasi menjadi tidak sustain gitu suksesnya. Iya, sebenarnya serupa tapi tidak sama ya. Serupa tapi nggak sama, betul. Nah, sekarang gimana nih kita harus menyikapinya begitu? Ketika memang semuanya kayak misalnya kayak ada panic buying begitu ya untuk bahan makanan. Memberikan warning ke kita ya, menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Tapi sedikit sekali yang bisa memimpin dirinya sendiri. Itu hikmah yang sangat besar yang bisa kita lihat sebenarnya. Ya berarti akan membahayakan dong ya memimpin orang lain, tapi dirinya sendiri aja nggak bisa dipimpin begitu. Betul. Nah sekarang itu sebenarnya dengan virus corona ini, dengan COVID-19 ini, kita tuh dilatih untuk memimpin diri sendiri. Bagaimana sekarang kalau kita habis jalan ke mall, kita habis ketemu dengan orang, kita habis misalnya makan di restoran dan sebagainya, pulang kita cuci tangan dulu. Berarti kan kita aware tuh dengan kesehatan tubuh kita. Nah, yang menarik ini Mas Buki, banyak orang yang aware dengan kesehatan tubuhnya, tapi sedikit sekali yang aware dengan kesehatan pikirannya. Oke. Dan itu sebenarnya lebih kesehatan pikiran itu malah lebih powerful gitu ya. Kalau kita coba perhatikan ya, banyak orang yang dia terhadap tubuhnya dia, waduh kesehatannya itu benar-benar dijaga, tapi pikiran itu nggak dijaga. Contoh gini, setiap makanan informasi yang ada, baik yang sehat, yang tidak sehat ataupun yang ragu-ragu itu kita makan. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran kita tidak sehat. Nah, kenapa bisa muncul kepanikan atau panic attack ya? Karena apa? Karena kita tuh tidak memfilter mana makanan informasi yang bisa kita makan, mana yang harusnya kita buang, nggak usah kita makan gitu. Nah, hoax itu kan itu makanan informasi yang tidak sehat. Iya, betul. Nah, kenapa kita makan? Nah, karena itu maka penting bagi kita bukan hanya menjaga kesehatan tubuh kita, tapi bagaimana juga kita menjaga kesehatan pikiran kita supaya tadi yang Mas Bogi bilang tadi tidak terjadi panik atau panic buying begitu ya, semuanya dibeliin begitu. Semuanya dibeli. Tapi kalau yang punya uang mah ya mungkin nggak masalah, cuman kan yang nggak punya uang itu kan kasihan dong ketika mereka mau mencari kosong begitu ya. Akhirnya terjadi apa? Mohon maaf, tanpa sadar kita menyakiti orang lain. Tanpa sadar kita merugikan orang lain yang harusnya dia dapat misalkan masker dan sebagainya, tapi karena ya tadi panik buying dan sebagainya, ini akhirnya jadi mereka bingung kan mau gimana. Nah inilah yang akhirnya yang dibilang itu ya, mempengaruhi bukan hanya bicara tentang kesehatan tubuh tapi kesehatan pikir juga. Nah, kalau sekarang kita langsung implementasikan nih, biar lebih sederhana dan lebih mudah untuk diikuti, gitu ya, dipelajari. Ketika misalnya di sebuah perusahaan itu ada salah seorang yang diduga, gitu masih diduga begitu ya, terjangkit COVID-19 ini. So, what should you do as a leader begitu? Ya, kalau kita sebagai pemimpin yang pasti itu penting ya kita ya pasti kita harus coba juga bantu Kemenkes, Dinas Kesehatan, sosialisasi tentang bagaimana menjaga kebersihan atau menjaga
menjaga diri kita dari virus tersebut gitu. Mm-mm. Nah, cuma yang paling penting lagi adalah bagaimana juga kita menjaga virus-virus pemikiran, Iya. virus-virus dengan perilaku, Mm-mm. virus-virus yang akan nanti membuat organisasi menjadi tidak maju ataupun mati gitu. Nah, itu Iya. yang juga harus penting dipikirkan oleh seorang leader. Iya. Gitu. Nah, Iya. karena itu maka yang pertama Mm-mm. harus dilakukan oleh leader apa? Iya. Menjadi role model, menjadi contoh. Iya. Oke. Yang Tapi kan ada pra, kemudian ada proses pada saat terjadi dan kemudian ada pasca, begitu ya. Nah, ini kalau pra kan ada sosialisasi, bagaimana mengantisipasinya. Saat ini kan sudah gencar begitu mencuci tangan, harus 15 second dengan air yang mengalir. Kalau bisa pakai antiseptik, kemudian di kerumunan massa harus pakai masker, begitu ya. Dikurangi keterlibatan misal kalau tidak perlu untuk datang ke hal-hal atau yang misalnya event-event yang memang dihadiri oleh banyak massa gitu ya, kalau tidak perlu banget begitu ya. Kemudian banyak hal yang memang sudah disosialisasikan, itu kan antisipasi ya, Pak Dokter ya. Nah, kalau pada saat terjadinya nih, ketika memang di perusahaan ada yang diduga, nah ini gimana caranya seorang pemimpin ini harus bertindak? Nah, disinilah tugas seorang pemimpin apa? Dia harus bisa, pertama dia bukan justru malah mengintimidasi ataupun membuat orang yang terkena atau kita anggap suspek ya karena COVID ini akhirnya jadi minder atau jadi merasa tertekan dan sebagainya. Tetap memuliakan lah, memuliakan, membuat orang itu menjadi manusia, manusia dan sebagainya. Di samping itu ya untuk menjaga tersebarnya virus tersebut berarti masing-masing dari setiap anggota organisasi harus aware juga untuk apa? Untuk membantu orang tersebut mengenakan masker dan sebagainya gitu. Dan kitanya sendiri gini, artinya apa? Ternyata dengan kejadian itu, kalau itu sampai terjadi ya, maka aware kita terhadap budaya bersih akan tercipta. Iya. Jadi ternyata itu betul. Jadi ternyata ini membangun satu budaya yang luar biasa ya, budaya sehat, budaya kebersihan, budaya saling peduli, budaya ini impact-nya kalau saya sih ngelihatnya dari sisi positif ya. Ada blessing in disguise gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini juga semua orang berbenah diri begitu. Betul sekali. Iya. Jadi kita sudah berbicara dari sisi bagaimana mengantisipasi itu dari pra, kemudian dari prosesnya ketika memang terjadi, kita harus tetap menghormati orang yang diduga, dimanusiakanlah dianya, tapi tetap pembersihannya atau disinfektannya tetap jalan begitu ya menurut SOP ya. Dan pasca, setelah itu bagaimana? Kan ada pra, ada prosesnya, kemudian ada pasca. Nah, setelah pascanya ini gimana nih? Yang pasti gini, orang yang terkena COVID-19 itu kan juga bukan orang yang dia ingin terkena itu gitu. Betul. Nah, makanya ini diperlukan apa? Diperlukan budaya saling peduli, budaya saling menghargai, budaya saling memotivasi. Akibatnya apa? Kalau ini terjadi, maka orang-orang yang terkena itu, maka dia justru malah akan lebih cepat sembuh dibandingkan kalau misalkan semua orang menjauhi dia. Semua orang kemudian jadi tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Mudah-mudahan kita tetap sebagai seorang makhluk yang sosial, makhluk yang saling berinteraksi, apalagi kalau organisasi itu, kalau saya katakan organisasi itu adalah rumah kedua. Jangan sampai nanti mereka jadi kehilangan rumah kedua mereka gitu. Iya. Ini masih ada waktu sedikit nih, Dok. Tapi kan kayak misalnya kemarin aja dikasih sertifikat ya setelah dikarantina di Natuna begitu ya. Karena kan masa inkubasi ini kan 2 minggu. Ketika mereka keluar, mereka sudah dinyatakan bersih dan diberikan sertifikat juga. Tetapi ada juga masyarakat yang masih tapi dia yang berhasil mengubah dirinya. Mengubah dirinya apa? Coba untuk menjaga pikirannya supaya tetap positif terhadap sesuatu. Nah, virus corona itu kita melihatnya jangan hanya dari sisi negatifnya ya, tapi bagaimana kita melihat sisi positifnya apa? Kita jadi aware dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Artinya masih ada lah sisi positif. Jadi jangan panik, nggak usah takut. Insya Allah kalau kita sama-sama saling peduli, maka ini akan kita bisa hindari, insya Allah. Iya. Terima kasih sekali lagi, Dr. Agung Solihin. Waduh, pokoknya kita semakin pintar nih sore hari ini. Iya. Selamat berakhir pekan, salam untuk keluarga tercinta, Pak Dokter. Iya. Selamat sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah pendengar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan juga pemirsa RRI Net. Bincang-bincang kita dengan CEO dan founder SCB Consulting Group
yang mengetengahkan tema bagaimana pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali di Lintas Jakarta Sore. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan juga terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Tentunya saya ingin menyapa saudara-saudara kita yang berada di Labuan Banten dan juga Kepulauan Seribu yang bisa menikmati siaran RRI Pro 1 melalui FM 88,8 MHz. Selamat bergabung dan semoga bisa memberikan manfaat ya. Baiklah, sebelum kita mau berakhir pekan keluar rumah, harusnya kita juga tahu dong bagaimana kondisi beberapa ruas jalan di ibu kota ya. Baik, kami melihatnya melalui lewat mana.com, di capture sekitar pukul 17:29 di Pejompongan Sudirman terpantau ramai lancar. Kemudian begitu pula terjadi di MT Haryono Cawang, Sudirman Dukuh Atas, Ancol Bandara. Kemudian juga di Boulevard Barat Raya ini juga ramai lancar, dan di Selipi Palmerah tidak ada penumpukan volume kepadatan kendaraan yang berarti ya. Bagaimana dengan Sudirman Setiabudi, malah ini terlihat jalanan agak kosong ya. Kemudian Kiai Caringin Cideng ini hanya sedikit ada antrian di traffic lamp begitu ya. Jadi tidak ada kemacetan sama sekali. Kita pantau bagaimana flyover Senen Keramat. Iya, baik. Nah, ini juga ramai lancar, tidak ada kemacetan dan tidak ada penumpukan volume kendaraan sama sekali ya. Kemudian kita akan coba ke bagian wilayah kota lainnya di Tomang Simpang. Nah ini, Tomang Simpang juga terpantau ramai lancar. Di Cideng Barat juga terpantau ramai lancar. Keramat Raya Senen juga tidak ada penumpukan volume kendaraan yang berarti. Matraman juga aman nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Asia Afrika Hang Lekir juga tidak ada kemacetan. Bandengan Kota juga aman ya. Wah, senang ya kalau kita tinggal di kota yang setiap hari begini, nggak ada kemacetan ya. Tapi yang pasti hati-hati di jalan, dan tentunya jangan lupa untuk bahagia ya, karena akhir pekan ini kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasih. Baik, pendengar Pro 191,2 FM dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita ke narasumber berikutnya yakni Ketua Interstudi ya, Bapak Profesor Dr. Martani Husaini, kita akan mencoba bertanya kepada beliau terkait tema kita, bagaimana pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19. Karena memang mungkin bisa saja di dalam sebuah komunitas atau lingkungan proses pembelajaran begitu ya, di sekolah atau di universitas, ada salah seorang yang mungkin suspek corona, dan bagaimana sih pemimpin organisasi harus menyikapinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan juga RRI Net. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan juga terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Sekali lagi kami akan Banten dan juga Kepulauan Seribu yang bisa menikmati program dari Pro 1 RRI Jakarta melalui FM 88,8 MHz. Baiklah, pendengar 91,2 FM dan juga pemirsa RRI Net, kita masih memperbincangkan mengenai bagaimana sih pemimpin organisasi seharusnya menyikapi COVID-19 ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan seorang CEO dan founder dari SCB Consulting Group, Bapak Dr. Agung Solihin, dan sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Stikom Interstudi, Bapak Profesor Dr. Martani Husaini. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah. Ya, Prof, ini kita sedang memperbincangkan seorang pemimpin organisasi ini dalam menyikapi wabahnya COVID-19 yang sekarang kan sedang merebak di Indonesia. Ini seharusnya bagaimana ya, Prof? Iya, kalau di dalam organisasi itu leader kan harus fungsinya
ada dua. Iya. Ya. Pertama managing, yang kedua leading. Iya. Itu kan dua hal. Kalau managing kan operasional ya. Iya. Kalau leading itu mesti jadi role model. Nah, jadi kalau dalam kasus corona ini ya. Iya. COVID-19 ya. Ya, jadi kalau di bidang manajemen itu kan semua risiko kan harus dikalkulasi ya. Iya. Nah, kasusnya corona ini kan secara environment kan agak lain ya, karena daerah kita kan daerah yang tropis panas, yang endurance-nya corona itu kan kalau di daerah Indonesia yang di atas 25 derajat kan pasti 2 jam selesai ya, mati ya, katanya. Iya, menurut beberapa opini seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih ikutin Kemenkes saja, bahwa kalau Anda probability-nya terpapar itu kecil, ya jangan ribut-ribut nyari masker yang sampai harganya masker nggak karuan ya. Terus kemudian harus memberikan penjelasan, kalau ya penjelasan secara ilmiah ya. Iya. Bahwa corona itu apa sih sebetulnya? Ini kan harus dibahas, kan ada referensinya semua. Iya. Nah, probability orang terpapar corona itu kalau di Indonesia itu kan jauh lebih rendah daripada negara-negara yang sekarang sedang musim dingin. Iya. Makanya yang sekarang yang terjadi adalah banyak yang gusar ya. Iya. Sehingga di sosmed itu infonya kan serem-serem aja gitu kan. Iya. Nah, maksud saya kalau bisa pemimpin dalam organisasi itu harus memberikan contoh. Kalau kementerian memberikan penjelasan seperti itu, bahwa nggak usah ribut, ya, tutup aja. Yang sakit itu kan harus diprotek ya. Betul. Nah, ini masalahnya adalah karena seolah-olah heboh, padahal penyakit yang lain yang menular itu lebih banyak yang mematikan di Indonesia daripada corona gitu loh. Nah, cuman kan kita sebagai pemimpin organisasi sebaiknya arif dan bijaksana ya. Pakai data-data ilmiah ya. Jadi berapa probability-nya corona masuk Indonesia dan survival rate-nya seperti apa, itu kan harus diberikan penjelasan pada anggota organisasi dan pada masyarakat. Nah, itu saja yang harus ditekankan, bahwa nggak usah gusar karena semua risiko harus dikalkulasi gitu. Baik, jadi kalau menurut Prof harus benar-benar berdasarkan data, jangan panik gitu ya. Kemudian bersikap bijak ya, lebih ke mengantisipasi. Tapi ketika mungkin ya, kita semuanya sebenarnya tidak ingin ya di lingkungan kita ada yang suspek begitu ya. Tapi ketika mungkin di lingkungan kita misalnya ada salah seorang yang suspek. Nah, ini apa yang harus dilakukan, Prof? Sama-sama, Mas. Untuk keluarga. Mudah-mudahan Indonesia bebas dari corona. Amin. Iya. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Martani Husaini. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Iya, demikianlah pendengar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan juga pemirsa RRI Net. Kita sudah berbincang-bincang mewakili institusi yang tetap waspada, menjaga kebersihan, memanusiakan seseorang. Seharusnya pemimpin organisasi menyikapi COVID-19 ini. Nah, sekarang dari sisi medis nih, karena kan dokter kan juga biasanya juga get involved actively di asosiasi atau di seperti Ikatan Dokter Indonesia, begitu ya Pak Dokter ya? Nah, ini sebenarnya gimana sih seorang pemimpin organisasi harus menyikapi wabah COVID-19 ini? Ya, ini sebelumnya cuman untuk sosialisasi aja, kalau memang COVID-19 sebenarnya itu nama penyakitnya. Virusnya namanya HIV. Nah, kalau ini virusnya namanya SARS-CoV-2. Memang kalau soal organisasi kan memang ini kalau mau dinulis panjang sekali ya. Kalau organisasi kan paling itu kan mulai dari keluarga tentunya ya. Terus kemudian ada rumah sakit, kemudian ada sekolah, ada kantor dan sebagainya. Kalau saya pribadi, kalau yang dari medis memang kalau tadi Mas Bugi bicara tentang organisasi ya tentunya kita tuh selalu harus update informasi ya tentang COVID-19 ini, karena
dari hari ke hari itu informasi yang datang tuh banyak sekali, terutama penelitian-penelitian juga sudah mulai, jurnal-jurnal sudah mulai banyak, dan kita harus selalu update untuk terutama untuk identifikasi dan untuk penanganannya. Kemudian kita juga harus mengadakan seminar juga tentunya, dan edukasi untuk awam, dan juga seminar untuk tenaga medis. Jadi supaya nanti kalau misalnya berhadapan langsung dengan kasus yang memang kita sekarang udah 6 kasus ya, yang terbaru ini ya, kita harus segera siap untuk menangani. Nah, itu kan kita berbicara mengenai pra, begitu ya, juga mengenai pasca. Betul. Tapi ketika terjadi sesuatu, begitu ya, kayak kemarin kan di salah satu rumah sakit gitu yang sebelumnya pasiennya sebenarnya diperkirakan tipes, tapi ternyata kemudian COVID-19 begitu ya. Nah, mereka akhirnya memulangkan atau dirumahkan begitu ya, sekian orang lah gitu ya, perawat dan tenaga medis dan lain sebagainya deh yang pernah bersentuhan dengan pasien suspek itu. Nah, ini apakah kalau misalnya Pak Dokter juga seorang pemimpin organisasi atau sebuah rumah sakit yang notabene juga organisasi ya, itu juga merumahkan para tenaga medisnya? Iya, tapi memang tindakan yang harus dilakukan itu sebenarnya, jadi lini terdepan dalam menghadapi COVID itu tentunya adalah rumah sakit, sehingga prioritas yang SOP yang harus kita itu harus ketat sekali kalau menurut saya pribadi. Jadi pertama tuh harus ada rencana, kemudian harus siapkan, jadi plan and prepare. Betul. Kemudian tentunya tim-tim yang di rumah sakit itu harus segera aktif, terutama tim pengendalian infeksi dan juga tim surveillance memang harus aktif. Kemudian memang prosedur ini, SOP ini yang memang kalau untuk fasilitas kesehatan tuh harus segera penanganannya juga cepat, dan terutama untuk screening tenaga kesehatan memang. Berhubung memang kemarin kan sempat dirawat dan sempat dirawat di rumah sakit swasta ya, tahu saya ya, sebelum itu kejadian memang kan tentunya tenaga kesehatan yang kontak dengan suspek itu banyak, cuman selama rumah sakit menerapkan SOP yang ketat, terutama alat pelindung diri atau APD, menghadapi pasien itu seharusnya kalau penanganan memang APD-nya, penggunaan alat pelindung diri itu memang sudah tepat dan benar, harusnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Akan tetapi tetap harus juga tindakan pencegahan, misalnya dengan melakukan screening, kalau bisa memang idealnya memang semua tenaga kesehatan yang terutama kontak dengan pasien itu bisa dilakukan pemantauan memang untuk gejala-gejala bila dia sakit, tapi selama memang masih belum dipastikan ya, kalau tindakan merumahkan sementara harus dilakukan ya sebaiknya juga dilakukan. Tapi tentunya yang ideal tetap dilakukan screening terhadap tenaga kesehatan. Jadi kalau yang kemarin itu merumahkan sekian puluh gitu tenaga medis itu maksudnya dia tidak beraktivitas dulu selama 2 minggu, itu sudah tindakan yang benar begitu ya menurut Pak Dokter? Jadi selama kalau fungsi rumah sakit tidak terganggu, maksudnya tetap bisa berjalan, tetap bisa ini, tentunya itu tindakan yang seperti itu juga bisa diperbolehkan tentunya. Tapi kalau misalnya memang penggunaan APD sudah bagus dan memang semua sudah sesuai prosedur, bisa juga tidak dilakukan. Tapi kita kan tetap harus ada mitigasi, jadi tindakan pencegahan jangan sampai, karena di beberapa kisah di negara Cina itu malah rumah sakit menjadi sumber infeksi kemarin. Tempat. Ya, betul. Karena itu untuk mencegah hal itu tentunya malah jangan sampai tenaga kesehatan yang menularkan ke pasien-pasien yang sebelumnya memang tidak sakit. Jadi sebagai seorang pemimpin organisasi tentunya juga ini harus lebih waspada ya kalau di rumah sakit begitu ya Pak Dokter ya? Betul. Terutama juga untuk pemantau, ya ini juga saya juga ingin bahas tentang memantau tentang alat pelindung diri ini terkait masker ini kan sekarang juga banyak juga rumah sakit yang mulai kesulitan untuk pengadaan maskernya. Jadi memang saya pribadi memang ini penggunaan masker secara bijak, jadi kita harus sebaiknya untuk memakai masker hanya jika sakit. Karena kalau misalnya nanti semua memborong maskernya, tentunya tenaga kesehatan nanti akan tidak terlindungi. Padahal kalau ada apa-apa, kita sangat tergantung kepada tenaga kesehatan. Jika mereka tidak terlindungi dan jika mereka sakit, siapa yang akan mengobati? Mungkin concernnya di situ. Itu berarti mental juga ya? Betul. Mental gitu ya? Dan kebersamaan harusnya kan, nggak boleh juga menumpuk begitu ya Pak Dokter ya? Iya, prioritas, iya. Jadi sebagai pemimpin organisasi sekali lagi kalau bisa saya simpulkan malah harus lebih waspada karena rumah sakit ini malah bisa
penyebaran infeksi yang terbesar begitu ya, karena kan berkumpul banyak orang sakit di sana, kemudian betul. begitu ya. Betul. Terus jangan lupa selain APD itu juga hand hygiene. Kita kan selalu dari dulu sampai sekarang hand hygiene 6 langkah kalau di rumah sakit. Ada 5 momen cuci tangan saat belum ketemu pasien, menyentuh pasien, terpapar cairan tubuh, lingkungan pasien. Kemudian kita juga kalau misalnya memang seperti teman saya waktu itu yang kerja di Changi Hospital di Singapura, mereka itu juga membatasi pertemuan antara tenaga medis dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Jadi rapat-rapat yang kalau memang bisa dihindari dulu. Jadi bisa dengan video call, bisa dengan Jadi banyak tindakan preventif yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membatasi penyebaran di rumah sakit, terutama rumah sakit yang menjadi rujukan untuk COVID-19 ini. Wah, ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa di sore hari ini, dan juga mudah-mudahan masyarakat juga tidak terlalu panik ya. Kita waspada, tetap harus diperkuat, tetapi tidak boleh panik ya, seperti panik buying begitu ya. Semuanya habis gitu sampai makanan habis begitu ya Pak Dokter ya. Iya. Satu lagi Mas Bugi, mungkin yang paling penting juga untuk tenaga kesehatan adalah menjaga privasi dan identitas pasien, itu adalah tetap harus menjadi prioritas utama. Baiklah, juga jangan sampai nanti mereka tidak dimanusiakan begitu, karena kan mereka sudah under pressure begitu ya Pak Dokter ya. Baik. Betul, mereka mental secara Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Dwi Utomo, Clinical Pathology Spesialis RSUD Pasar Minggu. Ini mohon maaf ya berkali-kali diganggu ketika lagi beristirahat bersama keluarga. Enggak, memang sudah siap ini. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, salam untuk keluarga tercinta Pak Dokter. Salam Mas Ugi, happy weekend. Happy weekend. Baiklah, pendengar RRI Pro 191,2 FM dan juga pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana karena setelah lagu berikut ini kita akan kembali di Lintas Jakarta Sore. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan juga terima kasih Anda menyaksikan kami di RRI Net. Sebelumnya kami sekali lagi akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di Labuan Banten dan juga Kepulauan Seribu yang bisa menikmati siaran RRI Pro 1 melalui FM 88,8 MHz. Semoga kebersamaan kita bisa memberikan sesuatu yang berharga ya, bermanfaat, dan akhir pekan Anda akan semakin menyenangkan. Baiklah, kita sedang membicarakan mengenai bagaimana sih sebenarnya pemimpin organisasi menyikapi COVID-19 ini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Martani Husaini. Kita juga sudah berbincang-bincang dengan Dr. Agung Solihin dan juga Dr. Dwi Utomo, seorang clinical pathology spesialis dari RSUD Pasar Minggu. Dan saat lagi kita akan melihat dari sisi komunitas lansia di Klender, Jakarta Timur yang juga pengobatan alternatif. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dari medis, sekarang kita dari pengobatan alternatif yang juga banyak sekali kan orang-orang dari berbagai wilayah datang ke sana, kemudian ingin berobat begitu ya, tetapi kita kan juga harus mengantisipasi ya wabah ini begitu ya. Langsung saja kita sapa Mbak Novi Wulandari Hakim. Selamat sore menjelang malam Mbak Novi. Selamat sore menjelang malam juga Mas Ugi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, ini suaranya merdu sekali nih, membuat saya sepertinya enak sekali kalau untuk beristirahat. Terima kasih. Mbak Novi, nah ini bagaimana nih? Kan banyak orang takut sekarang ya untuk berkumpul di sebuah tempat yang banyak sekali. Kan sebenarnya banyak orang. Ya, mulai dari temulawak, jahe, kunyit, serai, dan sebagainya. Itu kan intinya panas. Jadi kalau tubuh kita panas, daya tahan tubuh kita akan meningkat 3 kali lipat. Dan di tempat kami sendiri itu memang terapinya atau pengobatannya dengan memasukkan panas alami dari sinar inframerah jauh, dimasukkan ke dalam tubuh agar suhu tubuh meningkat, sehingga imunitas kita akan meningkat juga. Seperti itu Mas Bugi. Iya, jadi lebih ditekankan kepada herbal juga yang juga bisa ditanam di Indonesia begitu ya, seperti serai, lengkuas, jahe, begitu ya, kunyit. Beruntung sekali kita kan orang Indonesia. Iya, baiklah. Kalau begitu terima kasih atas bincang-bincangnya Mbak Novi Wulandari Hakim. Tapi kalau misalnya ada yang kira-kira penasaran gitu ya, ini harus mencari tahu informasi kemana begitu? Boleh, silahkan. Jadi boleh bergabung dengan komunitas kami di Kipo Medical Klender. Dan kami buka setiap hari. Siapapun boleh datang. Boleh masuk juga untuk searching di Google. Kita
di alamat IPU Medika Klender. Dan itu untuk lansia gratis gitu ya, Mbak Novi? Iya, jadi datang gratis untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas supaya semuanya terhindar dari virus COVID-19 dan berbagai virus yang lainnya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Novi Wulandari Hakim. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Selamat sore menjelang malam. Salam keluarga ya. Selamat bertugas. Iya, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, baiklah pendengar 91,2 FM dan juga pemirsa RRI.net. Sekian dulu Lintas Jakarta Sore. Kita sudah berbincang-bincang dengan berbagai narasumber. Semoga bermanfaat. Saya Bugi Satrio. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.